Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Wida Wilis yang telah mengizinkan saya untuk presentasi dalam rangka tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Nutritional Consideration for Performance in Young Athlete. Baik, sini saya akan menjelaskan informasi jurnalnya terlebih dahulu. Nama jurnalnya itu Journal of Sport Medicine, volume 2015, halaman 13. Kemudian penulisnya yaitu John Eric W. Smith, Megan E. Holmes, dan Matthew J. M. Alistair. Tahun jurnal sendiri yaitu tahun 2015. Ini kita masuk ke bagian abstrak dari jurnal. Nah, di jurnal yang berjudul Nutritional Consideration for Performance in Young Athlete ini menjelaskan tentang kebutuhan nutrisi atlet muda. Abstrak atau bagian pendahuluannya yang disajikan penulis seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Secara keseluruhan, isi dari abstrak atau bagian pendahuluan ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini, yang menurut saya pembaca menjadi mudah memahami jurnal ini. Dan kita masuk ke pengantar. Pengantarnya terbagi atas dua. Yang pertama ada prestasi atlet. Beberapa dekade terakhir telah mengalami peningkatan jumlah atlet muda yang bekerja untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi sebagai atlet muda. Perluasan ini dapat dilihat dengan didirikannya banyak fasilitas terbuka yang memfokuskan pelatihan khusus untuk prestasi olahraga, tidak hanya pada atlet elit tetapi juga sebagian besar atlet muda. Kita contohkan ada Nadia Comaneci. Dia umur 14 tahun, peraih medali emas Olimpiade tahun 1976. Kemudian ada Marjorie Gestring, peraih emas Olimpiade 1936, berumur 13 tahun. Kemudian ada Dimitrios Loundras, meraih emas Olimpiade pada umur 10 tahun. Kemudian ada faktor gizi. Nutrisi yang tepat adalah komponen mendasar dari rencana pelatihan dan kinerja atlet. Nutrisi yang tepat memastikan bahwa seseorang mengumpulkan bahan bakar yang diperlukan untuk kebutuhan produksi energi yang terkait dengan aktivitas dan pemulihan. Salah satu area yang perlu ditangani adalah kebutuhan nutrisi terkait dengan stres olahraga yang intens. Namun, pemahaman kita tentang efek latihan fisiologis yang berat dan variasi nutrisi dalam kombinasi dengan stres olahraga pada atlet muda itu sangat terbatas. Dan lanjut ke bagian pembahasan. Pembahasan di sini kami membagi tiga karena zat gizi makro ada tiga. Pertama ada karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk karbohidrat, peningkatan kerja atlet muda akan mendapatkan keuntungan dari konsumsi karbohidrat selama latihan tanpa tarif khusus yang direkomendasikan untuk atlet muda. Kita harus bergantung pada rekomendasi orang dewasa dan memperbaiki asupan karbohidrat selama latihan berdasarkan metode coba-coba. Rekomendasi ini menyarankan atlet harus menelan gula sederhana dengan kecepatan 30-60 gram per jam untuk latihan yang berlangsung lebih dari 60 menit. Selain itu, atlet harus menelan 1-1,5 gram per kilogram massa tubuh dalam 30 menit setelah penghentian latihan perpanjangan. Konsumsi karbohidrat selama latihan harus dianggap sebagai komponen yang sama pentingnya dari rencana pelatihan sebagai aspek keterampilan olahraga. Itu bagian dari karbohidrat. Kita lanjut ke protein. Nah, protein dibutuhkan untuk fungsi seluler normal serta sintesis berbagai jaringan tubuh. Atlet cenderung memiliki ketuntutan tinggi untuk asupan protein makanan dibandingkan dengan individu yang tidak banyak bergerak. Dan protein itu sebagai energi terakhir jika karbohidrat dan lemak sudah habis. Kemudian kita masuk ke lemak. Lemak atau lipid. Lipid makanan sangat penting untuk penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta sintesis kolesterol dan hormon seks lainnya. Dalam hal kebutuhan kalori, sebagian besar sumber merekomendasikan asupan lipid harus dibatasi hingga 25-30%. Nah, kesimpulannya, penelitian mengenai kebutuhan nutrisi atlet muda yang kompetitif jarang dan terutama terdiri dari investigasi perbedaan remaja dewasa. Selain penelitian terbatas, sebagian besar pengetahuan kita saat ini pada populasi orang dewasa didasarkan pada perbedaan antara orang dewasa yang khas dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih aktif. Penelitian sampai saat ini menunjukkan kesamaan dalam kebutuhan kalori dan makronutrien
dari orang dewasa yang aktif dan rekan-rekan mereka yang lebih muda. Namun perbedaan remaja dewasa dalam pemanfaatan bahan bakar juga telah ditunjukkan dengan jelas. Selain kebutuhan energi yang sangat aktif, remaja, asupan gizi memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan atlet muda dan harus menjadi penekanan utama pada tahap ini dalam kehidupan mereka. Sekian presentasi dari saya. Hanya kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.